Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Mawanah halaman 151. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa 'alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifuhu wa man la ta'rifu minal muslimin. Hendaklah engkau memberi salam, membacakan salam atau memberikan salam kepada setiap orang yang engkau kenal akan dia dan kepada orang-orang yang tidak engkau kenal akan dia minal muslimin dari kaum muslimin. Nah, ini judulnya beri salam nggak milih-milih Ustaz ya. Kan kepada komunitas kita doang kan. Wa idza sallamta ala ahadin minhum, bila engkau memberi salam kepada seseorang dari mereka, falam yarudda alaika, maka tidak membalas ia kepadamu, tidak membalas ia akan salammu kepadamu. Fala tusi bihid dhanna, maka janganlah engkau berburuk dengan dia akan sangka, jangan berburuk sangka. Nah, jangan kita mengira ini, jangan-jangan dia menganggap kita ahlul bid'ah ini, jangan langsung. Wakul katakan olehmu pada dirimu, maksudnya katakan pada olehmu pada dirimu, la'allahu lam yasma, barangkali saja dia itu tidak mendengar ya, mungkin dia tidak mendengar kan? Au la'allahu radda, atau barangkali saja dia itu radda, telah membalas ia, telah membalas ia akan salammu. Falam falam asma'ahu, maka aku tidak mendengar akannya salam. Nah, barangkali saja dia itu telah menjawab ya, falam asma'hu, maka aku tidak mendengar akan balasannya. Nah, judulnya Husnudzan. Susun. Wa idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Bila engkau masuk ke rumahmu, fasallim, maka beri salam olehmu kepada keluargamu. Nah, ini kalau ada orang di rumah kan berarti assalamualaikum juga biasa. Wa idza dakhalta masjidan, bila engkau memasuki akan satu masjid, atau baitan atau satu rumah, walaisa fi ahadun, dan tidak ada dalam masjid atau dalam rumah itu seseorang, nggak ada siapapun, fakul, maka katakan olehmu, tetap memberi salam, cuma lafadznya berbeda. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Memberi salam kepada diri sendiri. Wa idza laqita musliman fajtahid an tabda'ahu bisalam qabla ay yusallima alaika. Bila engkau menemui akan seorang muslim, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah kamu, berusahalah kamu, an tabda'u, bahwa engkau memulai akan dia dengan salam. Qabla ay yusallima alaika, sebelum memberi salam ia kepadamu. Kalau kita bertemu berarti anjurannya hendaklah kita yang duluan memberi salam. Qila, dikatakan orang li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza laqiyal muslimul muslima, apabila bertemulah oleh si muslim akan si muslim, fa ayyuhuma yabda'u bisalam, maka siapa dari keduanya itu yang memulai ia dengan salam. Ya. Qala, berkata ya Nabi, aulahuma billah, yang paling utama keduanya dengan Allah, itulah yang pertama memberi salam. Aulahuma, yang paling utama keduanya dengan Allah, maksudnya orang yang paling mulia biasanya di sisi Allah, itulah orang yang akan memulai memberi salam pertama. Nah, berarti gini, kalau kita pengen jadi orang mulia lebih kurang, berarti kita harus berusaha untuk memberi salam duluan. Nah, itu intinya. Jangan menunggu orang memberi salam. Wafil hadis, dalam hadis ada aturan juga. Yusallimur rakibu alal masyi, memberi salam oleh pengendara kepada pejalan kaki. Wal qaimu alal qaidi, memberi salam oleh orang yang berdiri kepada orang yang duduk. Wasaghiru alal kabiri, memberi salam oleh orang yang kecil kepada orang besar. Wal qalilu alal kasir, memberi salam oleh jamaah yang sedikit kepada jamaah yang besar. Ini aturannya, aturan dasarnya. Dan boleh juga kebalikan dari aturan ini. Biasanya orang berjalan tentunya memberi salam kepada orang yang duduk-duduk. Ketika kita lewati pos kamling. Nah, lebih kurang seperti itu, Ustaz.
Nah, ini tugas Ustaz sekarang. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika, dan sepantasnya atasmu Ya. bitasmiyatil atasi. Apa artinya itu? Bitasmiyat. Mentasmin. Itu istilah Bitas, Ustaz. Mentasmin orang bersin. bitasmiyatil atasi. Mutasmid olehmu akan orang yang bersin. Iza hamida apabila memuji oleh dia, oleh orang yang atas. Lam yahmid, maka jika tiada memuji oleh orang atas, fazakaro, fazakirhu, maka tahlimuhu akan orang yang bersin. Bikaulika dengan perkataan engkau, Alhamdulillah, bermula segala puji, itu tetap untuk Allah. Wala tadkhul, dan janganlah masuk olehmu, ala baiti ghairika, kepada rumah selainmu, hatta sehingga tastazinu, minta izin olehmu, awalan, terlebih dahulu. Fa'in istazanta, fa'in istazanta, maka jika telah minta izin olehmu, salasan, hanya 3 kali, falam yu'azinu, maka tiada diizini laka bagimu, fala tu'idda, maka janganlah dikembalikan apa al is al is al is azanu al is, dan kembalikan minta izin. Wa idza nadaka, maka jika apabila manggil akanmu oleh muslimun, orang muslim, fa'ajib, maka ajab olehmu hu akan orang muslim, bitalbiyati, dengan kalimat talbiyah. Wa idza da'aka, maka apabila memanggil oleh orang muslim ke akan dirimu, ila ta'amika, ila ta'amihi, kepada makanannya, Fala. fala tatsruk, maka janganlah meninggalkan olehmu akan al-ijabata, akan mengabulkan, illa li uzri syar'i, kecuali karena uzur syar'i. Oke Ustaz. Nah, saya ulang lagi ya. Wa alaika bitasmitil atis idza hamida. Dan hendaklah engkau mentasmid orang yang bersin bila memuji ia. Bila orang bersin membaca alhamdulillah. Sunnah kita tasmid dia, kita baca yarhamukallah. Ini namanya tasmid. Yarhamukallah. Fa illam yahmid fadzakirhu biqaulika alhamdulillah. Bila tidak memuji ia orang bersin tadi, maka ingatkan olehmu akan dia dengan ucapanmu alhamdulillah. Seseorang bersin, tapi dia tidak membaca alhamdulillah, kita ingatkan alhamdulillah. Itu dia membaca alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Wala tadkhul ala baiti ghairika, janganlah engkau memasuki kepada rumah selainmu hatta tasta'zina, hingga engkau minta izin terlebih dahulu. Fa in ista'zanta salasan, bila engkau telah minta izin 3 kali, falam yu'zan laka, maka tidak diberi izin bagimu. Dan minta izin enggak dapat izin kan? Fala tu'idil isti'zana, maka jangan engkau mengulangi akan minta izin. Kalau usah minta izin lagi, langsung pulang aja. Nah, itu Ustaz. Tu'in Ustaz a'ada yu'idu tu'in. Fala tu'idil isti'zana, maka jangan engkau mengulangi akan minta izin. Wa idza nadaka muslimun, bila memanggil akan engkau oleh seorang muslim, fa'ajibuhu, maka jawab olehmu akan panggilannya bit talbiyah, dengan talbiyah labbaika ya sayyidi, kan gitu Ustaz kan. Nah, ya Ustadz Ahmad Nabahan labbaika ya. Itu talbiyah. Masya Allah kan. Insyaallah. Wa idza da'aka ila ta'amih, bila mengundang ia akan engkau kepada makanannya. Kita diundang jamuan Ustaz. Nah, buka puasa bareng nih. Fala tatrukil ijabah, maka janganlah engkau meninggalkan akan mengabulkannya. Tetap kita hadir. Illa li'udhrin syar'iyyin, kecuali bila ada odor syar'i. Odor syar'i seperti misalkan kita menjaga orang sakit. Kita bilang nggak boleh, nggak bisa hadir kan? Ibu misalkan menjaga orang sakit. Nah, itu boleh. Nah, wa idza aqsama 'alaika an taf'ala syai'an aw tatrukahu fabirra.
Kismahu. Nah, qasmahu. Bila bersumpah ia kepadamu bahwa engkau melakukan akan sesuatu atau engkau meninggalkan akan sesuatu, fabirra. Maka tunaikan olehmu akan sumpahnya. Malam yakun fihi maksiatun lillah. Selama tidak adalah padanya sumpah itu maksiat bagi Allah. Ini bahaya juga ini orang bersumpah Hasan. Bersumpah kepadamu bahwa engkau melakukan demi Allah. Nah, tolong ya lakukan ini dan itu misalkan kan. Atau demi Allah janganlah kamu melakukan. Nah, selama yang dia anjurkan atau yang dia larang itu tidak maksiat, dianjurkan kita untuk melaksanakannya karena dia sudah meminta dengan nama Allah tadi kan. Ya. Wala tas'al ahadan billah syai'an. Janganlah engkau meminta akan seseorang billah demi Allah akan sesuatu. Jangan engkau meminta akan seseorang demi Allah akan sesuatu. Maksudnya dilarang meminta pakai nama bersumpah Ustaz. Demi Allah, tolonglah aku, misal. Itu makruh Ustaz. Demi Allah, bantulah aku. Wa in su'ilta billah syai'an dan jika engkau diminta billah, maksudnya jika engkau diminta demi Allah akan sesuatu. Jika engkau diminta dengan menggunakan sumpah akan sesuatu, fa iyyaka an tamna'a, maka hindari olehmu dari bahwa engkau menegah, engkau tidak mau melaksanakan. Demi Allah tolonglah aku. Nah, kita itu sunnah Ustaz untuk mengabulkan permintaannya. Bagi dia sendiri makruh hukumnya. Nah, Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mal'unun man su'ila billah falam yu'ti. Celakalah orang-orang yang diminta akan dia dengan Allah atau maksudnya demi Allah. Mal'unun bermula laknat. Nah, gimana cara mengartikan ini? Mal'unun bermula laknat itu. Nah, kepada orang yang diminta akan dia dengan Allah, falam yu'ti maka tidak memberi. Boleh nggak seperti itu? Atau ini kalau kita jadikan fa'il naib fa'il mal'un nggak boleh Ustaz, nggak ada musawwirnya. Jadi mubtada ini. Mal'unun. Bermula terkutuklah itu orang yang diminta akan dia dengan nama Allah maka tidak memberi. Saya nggak seperti itu. Mana Ustaz nih ahli nahwu? Ustaz Sulaiman, gimana cara mengartikan nih? Dilaknatkan orang di dhafah aja Ustaz. Mal'unuman gitu. Nah, kalau enggak bisa musawing kadang. Nah, Enggak. bisa Ustaz. Oke. Mal'unu sendiri kita i'rabnya Ustaz. Mubtada kan musawingnya man idhafah kan. Khabarnya Nah, ini kita cari kabar. Baru kita cari kabar. ya. Dilaknatkan orang yang disoalkan akan dia, ya, billah karena Allah. Nah, Maka tidak siapa memberi ya. dia? Ini Itu bisa kelihatannya mata. kelihatannya Ustaz ini kayak sadda masadda ini Ustaz. Artinya Nah, walaupun nggak ada kabar kita memahami maknanya. Cuma kaedahnya kan biasanya ada ihtimal di atas nafi, atas istifham segala macam. Ini nggak ada nafi, nggak ada istifham. Apa sekali-sekali nggak apa-apa Ustaz? enggak, kurang tahu Ustaz. Biasanya ada kan? Kali-sekali nggak apa-apa kali boleh Ustaz. Wasaf jadi mubtada nggak ada ihtimalnya. Udah lupa di Ibnu Akil kemarin. Kayaknya ada pendapat yang menyatakan ya nggak ihtimal juga boleh. Nah, Gimana Ustaz Yasin? Ingat nggak Ustaz Yasin? Ustaz Yasin hafal alfiyah. Kita alfiyahnya udah lewat nih. Gelap Tengku, Gimana Ustaz? Bisa gelap taksis itu ya gelap. Tengku ya. Gimana? Taksis karena sudah tertentu ya. Iya, kalau untuk jadi mubtada oke, cuma kabarnya nggak ada Ustaz. Apa nggak perlu kabar di sini? Kobarnya nanti man itu ya Tengku. Nggak kalau di idhofah berarti. Nggak, kalau mal'unun kita jadi mubtada juga boleh. Kan doa ini Ustaz. Musawiknya doa. Kayak Oh wailun ya, kan? doa ya. Nah, Berarti doa ya ini musawiknya itu ya. jadi man jadi Oh, khobar, walaupun agak aneh maknanya. Bermula dikutuk itu orang. Yang diminta akan dia demi Allah maka tidak memberi. Oke Ustaz. Nah, lanjut gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika fi iyadatil mardo. Maka lazimlah atasmu mengunjungi orang yang sakit. Ya Tengku ya. Ya, Wa tasyyi'il janaizi dan apa tasyi' ini?
mengantar. wa tasyi'il janaizi dan mengantar jenazah, wa biziyarati ikhwanikal muslimina dan mengunjungi saudaramu yang muslim fillahi, apa ini? Dalam Allah apa maksudnya? Karena Allah Ustaz. Karena Allah kullamashtaqat, nah, apa ini? Istaqta. Kullamashtaqta ilaihim, ketika engkau Rindu. ketika engkau rindu kepada mereka, wa bimusafahatihim dan dengan menyalami mereka, indal liqa'i ketika berjumpa, wa su'alihim an ahwalihim dan menanyakan kepada mereka an ahwalihim tentang keadaan mereka, wasu'ali amman ghaba minhum dan menanyakan dari orang yang yang tidak ada dari mereka. Iya. Fa in kana maridan, Maka jika ada ianya si ghaib tadi. fa in kana maridan, maka jika ada yang si gaib itu sakit, apa kita baca ini dulu? Oh deta, nisya engkau jenguk. Oh, uddahu, nisya engkau menjenguknya. Wa in kana fi syuglin, maka jika ada yang gaib itu sibuk, a'antahu, apa ya? Ya tunggu ya. Ya. A'antahu, engkau membantunya. Ini stopok jika engkau mampu. Wa illa, dan jika tidak engkau mampu, da'auta lahu, engkau mendoakan baginya. Masya Allah. Keren Ustaz. Ini Ustaz. Wa alaika bi'ayadatil mardah, hendaklah engkau mengunjungi orang-orang sakit. Kita sering ke rumah sakit Ustaz. Ada teman-teman siapapun. Wa tasyi'il janaiz, dan hendaklah engkau mengantarkan jenazah-jenazah dan mengunjungi saudara-saudaramu yang muslim fillah, saudara karena Allah. Kapan engkau mengunjungi? Kullama istaqta ilaihim, setiap kali engkau merindukan mereka. Wabi musafahati, hendaklah engkau senantiasa menyalami mereka indal liqa'i, ketika bertemu. Wasu'alihim, dan menanyakan mereka an ahwalihim, tentang keadaan-keadaan. Ini ada alif ini hilang. An ahwalihim, tentang keadaan-keadaan mereka, jamaah. Wasu'ali amman ghaba anhum, dan menanyakan tentang orang-orang yang gaib ya dari mereka. Anaknya kemana kan? Apa kabarnya? Si Fulan apa kabar? Fa in kana maridan, maka jika ada ya nyaman ghaba tadi, orang yang gaib itu sakit, mau ditahu nasi engkau jenguk akan dia. Fa in kana fi syughulin, jika ada ianya orang yang gaib itu dalam kesibukan, antahu, kau bantu akan dia. Kemana teman Nono lagi bikin pagar misalkan kan? Kita bantu Ustaz nih, kayak tenaga kan? Ini stata'ta, jika engkau mampu. Wa illa, jika engkau tidak mampu, da'autalah, engkau doakan untuk dia. Doakan kebaikan untuk teman yang gaib. Insyaallah. Gantian Ustaz. Siapa lagi? Satu-satu alinea aja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Ada suara. Silakan Pak Haji. Wa alaika bi husnil dhanni bi jami'il muslimina, dan hendaklah engkau dengan memperbagus prasangka bi jami'il muslimin, kepada semua orang-orang muslim. Wahdar antusi'a, wahdar antusi'a, wahdar antusi al-dhanna bi ahadin minhu, dan hendaklah engkau akan bahwa berprasangka jelek, berjelek akan prasangka dengan seseorang minhum darinya muslimin. Qala alaihi salatu wassalam, khoslatani laisa apa itu? Yatfawqahuma syai'un minal khair. Bermula dua perkara itu tidak ada di atasnya dua perkara oleh sesuatu dari kebaikan. Husnudzon billah, satu
bagus prasangka billahi dengan Allah wa husnudzon bi'ibadillah, dan bagus prasangka dengan hamba-hamba Allah. Wa khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarri, dan dua perkara itu tidak ada di atasnya dua perkara oleh sesuatu dari kejelekan. Su'udzonni billah, jelek prasangka dengan Allah, dan su'udzonni bi'ibadillah, jelek berprasangka dengan hamba-hamba Allah. Nah, satu alinea lagi Ustaz nih, keren nih. Wa ghayatu husnidzanni bil muslimin alla ta'taqida syarra bi syai'in fi af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhmallan bil khairi, dan bermula puncaknya bagus prasangka dengan orang muslim itu akan bahwa tidak meyakini engkau akan keburukan pada sesuatu fi af'alihim, pada perbuatannya muslimin dan pembicaraannya mungkin, wa anta tajidu lahu muhmalan, dan bermula engkau menemukan lahu baginya lahunya kemana? Baginya sesuatu dari perbuatan baginya sesuatu itu menanggung fil khairi, pada kebaikan. Wa illam tajid lahu muhmalan fil khairi kal ma'asi wa nihayatu dan maka jika tidak engkau nemukan muhmalan akan orang yang menang, lahu baginya syekh akan yang menanggung fil khairi, pada kebaikan, kal ma'asi seperti maksiat, fanihayatu husnul dzanni, baik prasangka bimurtakibiha, dengan orang yang memperbuat atau menyusunnya maasi itu bahwa engkau mencegah hum padanya muslimin anha darinya maasi, wa tadunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intihai anha wa tarkil israri alaiha bitaubati minha, dan engkau berprasangka bihim padanya muslimin akan sesungguhnya imannya muslimin, yahmiluhum itu menanggung. Failnya kemana Ustaz? Kalau sungguh iman mereka itu mendorong ianya iman akan mereka. Sesungguhnya imannya mereka itu mendorong ianya iman akan mereka alal intiha, kepada kepuncak, anha darinya maksiat, wa tarkir isror alaiha bitaubati minha, dan meninggalkan terus menerus padanya maksiat bitaubat, dengan taubat, minha darinya maasi. Oke Ustaz. Ini gimana cara mengartikan? Coba saya ulang dikit ya. Wa ghayatu husnidzan bil muslimin, bermula puncak baik sangka terhadap kaum muslimin, alla ta'taqida, itu bahwa tidaklah engkau mengiktikadkan akan keburukan pada sesuatu dari perbuatan mereka dan perkataan mereka. Wa anta tajidu, padahal bermula engkau dapati baginya sesuatu dari perkataan dan perbuatannya akan mahmal. Kapan mahmal, apa kita artikan ya bahasa Indonesia? Begini Ustaz, puncak bagus sangka, setiap teman kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, selama ucapan dia masih bisa kita pahami ke arah baik, jangan kita berburuk sangka dulu. Nah, itu mahmalan. Gimana cara mengartikannya? Sementara engkau dapati baginya sesuatu dari perkataan perbuatannya akan mahmal dalam kebaikan. Ayo dibantu gimana cara mengartikan yang bagus mahlan. Gimana bahasa Indonesia? Maksudnya begini, masih ada solusi. Setiap orang berkata,
dia memiliki satu perkataan, di mana perkataan dia bisa kita pahami secara buruk, bisa kita pahami secara baik. Selama masih kita pahami secara baik, kita jangan berburuk sangka dulu. Nah, itu maksudnya. Jadi mahmalan apa Ustaz? Bahasa Indonesianya. Bahwa tidaklah engkau meyakini, engkau etikatkan akan keburukan pada sesuatu dari perbuatan mereka dan perkataan mereka, padahal bermula engkau dapati baginya sesuatu dari perkataannya akan mahmal, akan tempat hamal dalam kebaikan. Nggak paham Ustaz? Ya udah mahmal aja, nggak ada artinya. Akan pertanggungan. Engkau dapati Nanggung. baginya sesuatu dari perbuatannya akan pertanggungan dalam kebaikan. Maksudnya masih bisa kita pahami secara baik kan? Masih kita pahami ke arah baik. Fa illam tajid lahu mahmalan, maka jika tidak engkau dapati baginya sesuatu dari perkataan dan perbuatannya akan tempat pertanggungan dalam kebaikan, kal ma'asi, seperti maksiat. Dia jelas-jelas melakukan maksiat, kan nggak mungkin kita pahami secara baik kan? Nah, bagaimana cara berbaik sangka ke teman kita yang melakukan maksiat? Fanihayatu husnidzan. Maka bermula puncak berbaik sangka dengan pelakunya maksiat itu antanhahum. Bahwa engkau larang akan mereka darinya maksiat. Nah, watadunnu bihim, dan engkau menyangka dengan mereka anna imanahu, bahwa sungguh keimanan mereka itu yahmiluhum, itu mendorong ianya keimanan akan mereka untuk berhenti darinya maksiat. Nah, watarkil israri alaiha, dan iman mereka itu mendorong ianya iman akan mereka untuk meninggalkan terus-terusan di atasnya maksiat dengan cara bertaubat darinya maksiat. Nah, itu. Jadi kalau teman melakukan maksiat berarti baik sangkanya dengan cara menasihati, Ustaz. Bukan dengan cara mendiamkannya. Nah, mungkin begitu, Ustaz. Ya. Nah, ganti Ustaz Sulaiman. Satu alinea panjang nih. Alhamdulillah Mahmalan itu bisa minasyaitonirrajim. kemungkinan ya tentu. Artinya bisa Mahmalan. jadi. Iya, kemungkinan bisa. Sementara engkau dapati baginya sesuatu dari perkataannya akan kemungkinan menjurus kepada kebaikan. Bisa, Ustaz. Yang penting kita paham kan? Kalau dijadiin si maf'ul tentu gimana? Muhmal, Muhammalan misalnya. hamalan. Jadi sesuatunya tersebut itu ya diarahkan dalam kebaikan gitu. Diarahkan, Ustaz. Boleh aja Ustaz. Yang penting maksudnya ya seperti tadi kan. Maksudnya udah benar. Iya, itu sama. Ya. Soalnya Ustaz tadi juga membaca muhmilan tadi. Oh, muhmalan ya. Dia ada kemungkinan masdar mimi, ada kemungkinan isim maf'ul, ya kan? Nah, saya membaca mahmal. Jadi ya, boleh Ustaz. Sering ini ketemu sebenarnya ya kan. Fahumila kan. Fahumila qaulul musannif kan biasanya begitu Ustaz kan. Maka dihamalkan akan perkataan musannif kepada ini dan itu. Kelihatannya kayak solasi Ustaz. Kayak. Iya. Oke, Ustaz Sulaiman. Mana Ustaz Sulaiman? Lanjut. Menghilang Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman? Ya, benar. Ya, lanjut. Ya, mana ya Ustaz? Pokoknya ya. Waqayatuhu. Kok nggak nampak nih? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Waqayatu su'idlani bil muslimin an taqtaqida su'afi af'alihim wa aqwalihim wa aqwalihim allati ya Tohara apa ini San? Enggak nampak nih kena ujung panah nih. Khairuha khairuwa ya, wa mislu dzalika antara musliman yukthirus salata wa shadaqata wa talawata fatadhunnu bihi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'iyan linnas. Dan bermula puncak berburuk sangka dengan orang muslimin itu bahwa akan keburukan pada segala
perbuatan mereka itu dan perkataan mereka itu alati yang bermula zahirnya. Nah, perkataan itu baik. Dan bermula umpama demikian itu bahwa engkau lihat akan seorang muslimin memperbanyak ia akan salat dan sedekah dan tilawah. Maka engkau sangka dengannya annahu sungguhnya orang muslimin itu tidak memperbuat ia akan demikian kecuali memperlihat bagi manusia dan karena kepengen di atas harta. Waljah dan kemegahan. Wahadzal dzununul fasidi. Nah, bermula ini sangkaan itu yang fasid. La yasduru illa min zi apa nih? Illa min zi kau udah hilang kah? Kenapa hilang? La yasduru yang tidak terjadi atau yang tidak terbit ianya apa itu? Ianya zan tadi kecuali ya, orang yang mempunyai tawiyah khasiyah. Apa itu tawiyah khabisah? Hati kelihatannya Ustaz. Tawiyah. Kecuali daripada Ulang lagi Ustaz dari sini. Wahadatanu. Khabarnya layas dulu kelihatannya. dan bermula ini sangkaan yang fasid itu tidak terjadi ya kecuali daripada orang yang mempunyai hati yang enggak baik. Yang busuk. Wahwa dan bermula dianya orang itu tadi atau pekerjaan itu tadi min akhlakil munafikina daripada akhlak-akhlak munafikin. Waqad qala Allah Ta'ala fi wasfihim alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat. Mereka-mereka yang yalmizuna apa? Mengumpat ya. Artinya ini ada artinya ya. Artinya yaramunahum birya, menuduh ya akan mereka itu dengan riya. Waqala alaihi salatu wassalam, waqala sallallahu alaihi wasallam, wa aktiru min zikrillahi hatta yaqulal munafiqu innakum mura'un. Berbanyak olehmu daripada zikir Allah sehingga berkata oleh orang yang munafik, sungguh kamu itu menampak-nampakkan. Orang yang ria Ustaz. Masya Allah. Nah itu Ustaz. Tawiyah benar Ustaz. Artinya dhamir, hati. Wagayatu su'idzan, bermula puncak buruk sangka terhadap muslimin itu anta kita su'a, engkau mengetikatkan akan keburukan pada perbuatan mereka dan perkataan mereka, perbuatan-perkataan allati yang bermula zahirnya, perkataan-perbuatan itu baik. Orang berbuat baik kita malah berprasangka buruk. Nah, ini buruk sangka. Misalul zalik, contoh demikian antara musliman, engkau melihat akan seorang muslim yuksirus shalah, yang memperbanyak ia akan sholat, sedekah, wa tilawah. Orang rajin baca Quran, Ustaz, bulan puasa. Fatadzunnu bihi, maka engkau menyangka dengan dia annahu ma fa'ala dzalik. Bahwa sungguh dia itu tidak melakukan ia akan demikian illa muraiyan, kecuali ria bagi manusia. Lihat kan? Ini pasti dia karena ria, itu kan urut sangka. Atau waharsan, kecuali karena kerakusannya terhadap harta dan pangkat misalkan, atau kehormatan. Wahatot dan nulfasidu bermula ini prasangka yang rusak, yang jelek itu tidak terjadi ya illa min dhi tawiyatin khabisah, kecuali dari orang-orang yang memiliki hati yang busuk, bahwa dianya buruk sangka itu bagian dari akhlak orang munafik ya. Waqad qala, sungguh bersabda berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati mereka orang munafik, yaitu mereka itu alladzina, orang-orang yang mencela oleh mereka mutawiin akan orang-orang yang taat dari orang yang beriman. Yulmizun, mengumpat oleh mereka akan orang-orang yang taat dari orang mukminin dalam sedekah. Artinya yarmunahum birya, menuduh oleh mereka akan mereka orang mukmin dengan riya. Yang rajin sedekah dituduh riya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Aksiru min dzikrillah, perbanyaklah kamu dari mengingat Allah, menyebut nama Allah, hatta yaqulal munafiqun, hingga berkatalah oleh orang munafik, sesungguh kalian itu orang yang riya." Masya Allah. Gimana Ustaz artinya? Oke Ustaz, gantian Ustaz, siapa lagi? Wa'alaika. Saya baca yang panjang Ustaz. Yang belum, tafadhal. Ustaz Yasin, tabarukan. Di sini banyak suara ini, Tengku. Berisik gak, Tengku? Enggak, terang. Suara hewan? Oh, enggak. Enggak, adem Ustaz. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bil iktari minar doa, dan
kamu itu diharuskan memperbanyak doa, istighfari dan istighfar, inarsika untuk diri kamu, walidaika dan untuk kedua orang tua kamu, wa qorobatika dan kerabat kamu, wasabika dan maaf agak batuk tengku, wasabika dan sahabat-sahabat kamu, khususnya, walisairil muslimin dan untuk orang-orang muslim yang lainnya umuman secara umum. Fa inna du'a al muslimin li akhihi bidohril goibi mustajabun. Maka sesungguhnya doanya orang muslim untuk saudaranya dengan dalam keadaan maksudnya apa ya, bidohril goibi. Kalau saya nggak mengartikan Ustaz, bizahril ghaibi dalam keadaan gaib aja. Artinya dia nggak tahu kan. Oh, Kita mendoakan oh dia. iya. Hmm. Iya, dalam keadaan goib itu adalah mustajabun, diijabah. Wa sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watani laisa bainahuma wa bainallahi hijabun. Dua doa yang mana di antara keduanya itu dan di antara Allah itu ada sebuah hijab. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Da'watul madlumi satu doanya orang yang didolimi, wa da'watul muslimi li akhihi, dan yang kedua doanya orang muslim untuk saudaranya bidohri goibi dalam keadaan goib. Dalam keadaan goib. Satu alinea lagi Ustaz. Oh, siap. Wa qala alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'al muslimu li akhihi, bila mana seorang muslim mendoakan saudaranya bidohril ghaibi dalam keadaan gaib, qala malaku para malaikat berkata amin amin, walaka bimislihi dan tetap kepada kamu seumpama kemana itu Bu? Seumpamanya doa. Seumpamanya doa. Wa qala Maimun bin Mahran bebas Mahran juga. Dan Maimun bin Mahran berkata, rahimahullah, manis tagfaro liwalidayhi ba'da kulli maktubin, barang siapa yang membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya setelah melaksanakan semua salat wajib, salat maktubat 5 waktu, faqad qama bisyukri lahuma alladzi amarahullahu bihi, maka sungguh dia itu telah melaksanakan sifat syukur terhadap kedua orang tuanya, yang mana sikap syukur ini telah diperintahkan oleh Allah kepada orang tersebut. Fi qoulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat Quran ini. Anishkurli walidaika, dan hendaklah kamu bersyukur kepada saya dan kepada kedua orang tua kamu. Cukup Ustaz. Nah, itu udah mantap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza da'al muslimu, bila berdoa oleh orang muslim untuk saudaranya bizahril ghaib, dalam keadaan ghaib. Qalal malaku, berkatalah oleh malaikat amin. Walaka bimislihi, bagimu itu dengan misalnya doa. Artinya kita mendoakan saudara kita, sebenarnya kita mendoakan diri sendiri kan. Artinya malaikat mengatakan untukmu juga hal yang sama. Nah, itu berarti nggak sia-sia. Qala Maimun bin Mahran, berkatalah oleh Maimun bin Mahran bin Mahran ini rahimahullah, semoga merahmati kami oleh Allah, man istaghfara, barang siapa yang mohon ampun yang kedua orang tuanya sesudah setiap salat wajib, faqad qama, maka sungguh telah melaksanakan ia dengan syukur bagi keduanya dua orang tua, syukur alladzi, yang memerintahkan akannya si hamba oleh Allah dengannya syukur dalam firman-Nya Allah, anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah kamu bagiku dan bagi dua orang tua. Ya, sambung sedikit Ustaz. Wawarada anna man istaghfara lil mu'min, dan telah waridlah oleh bahwa sungguh siapapun yang mohon ampun ya untuk orang yang beriman laki-laki dan beriman perempuan, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, sab'an wa asyrina marratan, dalam setiap kali 27 kali,
kana minal ladzina yustajabu du'auhum. Niscaya ada ia itu dari orang-orang yang dikabulkan akan doa mereka. Wabihim, dan dengan mereka itu yurzakul ibad, diberi rezeki akan hamba-hamba Allah, wa yumtarun, dan mereka diberi hujan. Wa hadza wasful aulia, ini adalah sifat para wali. Makanya para ulama menganjurkan istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat. Nah, itu udah lengkap. Istighfar untuk diri, orang tua, dan mukmin mukminat. Oke. Gantian Ustaz. Siapa? Ya. Ini sampai ke bagian semua Ustaz, baru kita tutup. Haji Saiful baca. Yang Baru belum masuk. Ustaz Haji Saiful, Ustaz Anwar Syah, Assalamualaikum. Ustaz, ya, salam. Ustaz Rauhan. Silakan yang belum, tunggu. Dah enak baru masuk. Apa Ustaz? Barokah. Tamu kan harus dimuliakan Ustaz. Tafadhol. Allah Akbar. Mana layarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna huquqal muslimi ala muslimi kathiratun. Faida aradna, ketahui olehmu bahwasanya hak-hak muslim itu, hak muslim atas muslim adalah banyak. Faida aradta liqiyami biha ala wajhiha, maka apabila engkau menghendaki akan menegakkan dengannya wajhiha atas jalannya, fa'amilu apa nih? Fa'amilil muslimina fi gaibati apa itu? Fi gaibatim. Fa'amil, maka memperbuat oleh orang muslim pada gaib gibatim itu, tunggu. Maka perlakukan olehmu akan orang muslim dalam gaib mereka dan dalam hadir mereka. Oh ya. Maka perlakukan olehmu akan orang muslim pada gaib mereka atau hadir mereka bima tuhibbu, dengan sesuatu yang engkau suka. Anna yu'amiluka, bahwasanya engkau berbahasanya berbuatlah sekalian mereka kepadamu itu dengannya wajahidu nafsaka, wajahid gitu, wajahid nafsaka, dan bersungguh-sungguhlah atas dirimu sendiri. Wawatin qabla kalbaka, apa ini? Teguhkan olehmu akan hatimu. Teguhkan olehmu akan hatimu ala an tuhibba lahum, bahwasanya engkau mencintai bagi mereka minal khairi, daripada kebaikan, ma tuhibbu li nafsika, akan sesuatu yang engkau cintai bagi dirimu, wa tukrahu lahu minasyarri ma tukrahu nafsaka, dan engkau benci akan dia bagi mereka daripada minasyarri, daripada kebencian sesuatu yang kau benci akan dia pada dirimu sendiri. Jangan ketawa Pak Saifuddin. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yu'minu ahadukum, tidak aman oleh salah satu di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dicintai akan saudaranya, ma yahibbu li nafsihi, barang yang dicintai bagi dirinya sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang muslim bagi muslim yang lain seperti dua bangunan yang terikat sebahagiannya dengan
yang menguatkan sebahagian yang bagi sebagian yang lain. Wakal masjidil wahidi, seperti masjid yang satu, izistakka minhu udun gitu ya. Udun istakka, jika pecah gitu. Istakka. Jika mengeluh, mengaduh. Jika mengeluh daripadanya itu oleh apa? Ya. Tadai. Maka menyerulah baginya sairul jasadi, bagi semua jasad. Bisyahri, dengan angkat tengku. Bisyahri walhama. Walhuma. Oke, Ustaz. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ketahui olehmu anna hukukal muslimi alal muslim kasiratu. Bahwa sungguh hak-hak orang Islam terhadap orang Islam itu banyak banget. Faiza aradata al-qiyama biha, maka bila engkau kepengen akan melaksanakan dengannya hak di atas wajahnya hak, artinya pengen melakukan semua hak itu, fa'amilil muslimin, maka perlakukan olehmu akan kaum muslimin fi ghaibatihim, dalam gaib mereka, wa hudurihim, dalam kehadiran mereka, bima tuhibbu ayu amilu kabihi, dengan sesuatu yang engkau suka bahwa memperlakukan oleh mereka akan engkau dengannya sesuatu. Memperlakukan orang lain sebagaimana kita pengen diperlakukan, ya. Wajahid nafsaka, dan perjuangkan olehmu akan dirimu, atau mujahadah olehmu akan dirimu. Perlu latihan untuk bisa seperti ini. Atau paksakan olehmu akan dirimu, wawaktin qalbaka, dan teguhkan olehmu akan hatimu, ala antuhibba, kepada bahwa engkau menyukai bagi mereka dari kebaikan akan apa saja, tuhibbu li nafsik, akan apa saja yang engkau sukai untuk dirimu. Ini kan berat, kan? Kita perlu berjuang, meneguhkan hati untuk menyukai apapun kebaikan yang menimpa mereka, yang didapati oleh mereka. Sebagaimana juga kita menyukai kebaikan itu untuk diri kita. Maka teguhkan olehmu akan hatimu kepada bahwa engkau menyukai bagi mereka dari kebaikan akan apa-apa yang engkau sukai bagi dirimu, dan engkau benci wa takrahu lahum. Engkau benci bagi mereka dari keburukan akan apa-apa takrahu yang engkau benci untuk dirimu. Waqad qala, dan sungguh telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh salah satu kamu, atau tidak sempurnalah oleh iman salah satu kamu, hatta yuhibba li akhi, hingga menyukai ya untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa saja yang suka ia untuk dirinya. Waqala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Bermula si muslim bagi si muslim itu seperti bangunan. Hal keadaan si muslim atau bangunan, yashuddu, hal keadaan si muslim itu yang menguatkan oleh sebahagiannya, si muslim akan sebahagian yang lain. Saling menguatkan sebagaimana bagian bangunan. Wakal jasadil wahid, si muslim bagi si muslim itu seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka minhu udhun, bila mengeluh darinya satu tubuh oleh satu anggota, tada'alahu, ikutan menyeru baginya satu anggota tadi oleh semua badan dengan bisahari, begadang, walhuma, demam. Sakit gigi maksudnya, Ustaz. Kalau sakit gigi kan bukan hanya gigi yang sakit, kan, kepala ikut sakit, semua ikut sakit, ikut demam semuanya. Nah, itu lebih kurang seperti itu, Ustaz. Susah juga, Ustaz. Gantian Ustaz, siapa lagi? Ustaz Anwar Syah, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Kata Yahya bin Mu'adz, semoga Allah merahmati beliau. Idza lam tastati', kalau engkau tidak mampu, an tanfa'al muslimina, Anda tidak mampu untuk bermanfaat bagi orang-orang muslim, fala tadurruhum, maka janganlah menyakiti mereka, janganlah menjadi mudarat buat mereka. Wa idza lam tastati', dan jika engkau tidak mampu, antusirrahum, untuk membahagiakan mereka, fala tasu'hum, maka janganlah menyakiti mereka.
Wa idza lam tastati' dan jika engkau tidak mampu antufrihahum untuk membahagiakan mereka, fala fala tughimmihim. Cocok Ustaz itu. Ya. Maka Tagummahum. Ya. maka janganlah menganiaya mereka. Wa idza lam tastati' dan jika engkau tidak mampu antamdahahum untuk memuji mereka, fala tudhimmihim, maka janganlah mencela mereka. Waqala Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu, semoga Allah meridai padanya, kun, jadilah engkau ma'al haqqi, bersama kebenaran, ka'alla khalqah, seakan-akan tidak ada ciptaan. Wa kun, dan jadilah engkau ma'al khalqi, bersama ciptaan, ka'alla nafsah, seakan-akan tidak ada jiwa. Artinya, ini saya kurang mengerti, paham ini Ustaz. Insyaallah diluruskan Ustaz. Wa qala ba'dus salaf, dan berkata sebagian ahli salaf, an-nasu, adapun manusia itu, mubtala, diberikan bala, wa mu'afah, dan diberikan kesehatan. Farhimu, maka sayangilah, kasihilah ahlal bala'i, orang-orang yang diberi bala. Washkurullaha 'alal afiyati, dan bersyukurlah kepada Allah 'alal afiyati, atas kesehatan yang diberikan oleh Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Syukuran Ustaz. Nah, ini saya juga kurang paham ini. Coba kita lihat ya. Waqala Yahya bin Mu'an, berkatalah oleh Yahya bin Mu'an rahimahullah, idza lam tastati an tanfa'al muslimin, bila engkau tidak sanggup bahwa engkau memberi manfaat kepada kaum muslimin, fala tadurrahum, maka janganlah engkau memudaratkan akan mereka. Darra, muta'adi apa enggak ya? Kalau muta'adi berarti kalau lazim tudirra, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Darar. Fala tadurrahum, janganlah engkau memudaratkan akan mereka. Fa idza lam tastati an tasurrahum, maka jika engkau tidak mampu bahwa engkau menggembirakan akan mereka, fala tasuhum, janganlah engkau menyakiti akan mereka. Wa idza lam tastati an tafrahahum au tufarrihahum, farrahtu zaidan, jika engkau tidak sanggup bahwa antufarrihahum, bahwa engkau membuat senang akan mereka, fala taghummahum, maka janganlah engkau membuat duka akan mereka. Fa idza lam tastati an tamdahum, bila engkau tidak mampu bahwa engkau puji akan mereka, fala tadhummahum, maka jangan engkau mencaci akan mereka. Qala Saidi, berkata oleh tuanku Muhyiddin Abdul Qadiril Jailani. Ya, Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kun ma'al haqqi, hendaklah adalah engkau bersama Allah. Apa bersama Allah maksudnya? Ka'alla khalqa, seolah-olah bahwa sungguh hal dan sya'an itu enggak ada makhluk. Ya. Ini Ka'an. Ka'an. Ini kayaknya ka'anna Ustaz, cuma di takhfif. Asalnya ka'anna, ka'annahu. Jadi isimnya dhamir sya'an. Kemungkinan seperti itu. Kun ma'al haqqi ka'annahu la khalqa. Nah, adalah kamu bersama Allah itu seolah-olah hal dan sya'an itu enggak ada makhluk. Maksudnya mungkin nih kemungkinan. Ketika kita bersama Allah, seolah-olah enggak ada makhluk. Fokus berarti Ustaz. Khusyuk. Kalau beribadah enggak memperhatikan makhluk. Wakun ma'al khalqi. Nah, dan jadilah kamu bersama makhluk seolah-olah hal dan sya'an itu enggak ada la nafsa. Nah, ini gimana Ustaz maksudnya? Kalau lagi bersama Allah seolah-olah enggak ada makhluk. Kalau lagi sama makhluk seolah-olah enggak ada siapa Ustaz? Coba. Bisa tidak Ustaz itu la nafsa, maksudnya di sini adalah keinginan, artinya tidak ada keinginan untuk apa ya, buat diri pribadi. Nafsu, mungkin nafsu yang dimaksud di sini kan bisa
nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhamah, seperti itu, Ustaz. Bisa aja Ustaz. Coba kita lihat. Maksudnya Ustaz, penjelasannya jadi gimana kalau kita lagi bersama makhluk Allah seolah-olah nggak ada nafsu. Coba. Ada yang mensyarah ucapan Syekh Abdul Qadir ini coba. Ada ini coba saya baca ya. Tengku mungkin Iya. ini kalau nafsa ini kayak keakuan gitu Tengku. Nggak ego Jadi gitu ya. jadi selama dalam dirinya itu masih ada keakuan, ya si nafsunya itu jadi hijab untuk memahami orang lain, memahami si kholku gitu Tengku. Bisa Ustaz nih. Ini lebih ke arah itu. Nggak egois nah. Iya nggak egois. Jadi Nah, kita tuh adalah ini kita ulang mencoba, artinya Ustaz. Cocok ya itu. siap. Uh, Adalah kamu bersama Allah itu seolah-olah nggak ada makhluk. Adalah kamu bersama makhluk itu seolah-olah nggak ada ego. Jadi jangan mementingkan diri sendiri ketika bergaul dengan orang lain. Benar seperti itu Ustaz. Nah, bisa itu Ustaz. Itu lebih mudah dipahami. Nggak boleh ego. Ya, nggak anania. Kalau yang ego itu kan iblis katanya. Benar Ustaz. ya. Ya. Nah, itu berarti penjelasannya. Jadi Ah, kalau perkataan Syekh Abdul Qadir itu kayaknya ini lari ke pengalaman spiritual masing-masing kayaknya Tengku. ya. Ini kata Soalnya dalam ini Tengku. ya. Ucapan aulia Allah katanya itu kayak wahyu Ustaz. Bagi kita ini susah dipahami, hanya bisa dipahami oleh para wali. Yang mengalami ini Tengku. Iya. Nah, itu masuk itu Ustaz. Artinya kayak ini kaitan dengan ucapan di atas tadi, kita kalaupun tidak bisa membuat orang lain bahagia, jangan membuat orang lain berduka kan. Kalau ketika kita bergaul, kita ego kan itu menyakitkan orang lain. Itu jadi nyambung ini. Ketika kita bersama makhluk berarti seolah-olah nggak ada nafsu, nggak ada kepentingan pribadi lah. Ya. Waqala ba'du salam, sebagian ulama salah berkata, an-nasu mubtalan wa mu'afan. Manusia itu ada yang berbala, ada yang sehat. Mubtala ada yang diuji atau dalam musibah ada yang sehat. Farhamu ahlal bala, maka sayangi olehmu akan orang yang terkena bala. Washkurullah alal afiyah, dan syukuri olehmu akan Allah atas kesehatan, keselamatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini baru detail Ustaz. Ah, nah itu. Tapi masih ada yang belum baca Ustaz. Jangan kita tutup dulu nih. Sampai semuanya kebagian. Ustaz Rohan mau baca? Satu alinea Ustaz Rohan. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bitaubati min kulli dambin sawa'un kana sahiran au kabiran zahiran au batinan. Dan bagi kamu bitaubati dengan taubat min kulli dambin dari setiap dosa sawa'un sama saja kecil au kafir secara zahir ataupun batin. Lanjut Ustaz. Lanjut. Fa inna taubata awwala qadamin apa ini? Awal langkah. Awal telapak kaki, awal langkah. Oh, awal langkah ya. Ya. Fa inna taubata awwala qadamin maka sesungguhnya taubat Itu awal langkah yang diletakkan akannya. Sinyal kurang bagus Ustaz Rohan. iri di dalam
fi tariqil wahia as makomat dan adapun dia itu asas Sinyal lu. Allah Iya, lanjut. pencinta Ta'ala tahirin. Sesungguhnya membersihkan diri. Putus-putus Ustaz. Itu Ustaz sinyalnya kurang bagus Ustaz. Harus ganti. Nggak kedengaran. Wa tubu ilallahi jami'a. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah jami'an seluruhnya, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian beruntung. Tuflihuna, beruntunglah kamu sekalian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaman la seperti orang yang la dunubalahu wata itawat la dunubalahu, ada dosa baginya. Al hadis. Syukran Ustaz. Wa'alaika bit-taubati min kulli dzambin, hendaklah engkau bertaubat dari setiap dosa, sawa'un kana saghiran, sama ada ianya dosa itu kecil atau besar, zahir atau batin. Kenapa harus bertobat? Fa inna taubata awwalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqis suluk. Karena bahwa sungguh taubat itu merupakan awal langkah yang diletakkan akannya langkah oleh seorang hamba dalam jalan suluk, dalam menempuh jalan suluk. Wahia, dan dianya taubat itu asasu jami'il maqaman, itu pondasi dari semua makam. Dalam istilah tasawuf kan ada banyak makam sana. Jadi makam pertama yaitu taubat. Taubat dulu baru melakukan yang lain. Wallahu yuhibbut tawwabin, dan bermula Allah itu mencintai akan orang-orang yang bertaubat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin", sungguhnya Allah itu mencintai akan orang-orang yang taubat. Yuhibbul mutatahhirin, dan mencintainya Allah akan orang yang membersihkan dirinya. Waqad qala Allah, dan sungguh telah berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Watubu ilallahi jami'a", taubatlah kalian semua kepada Allah, hal keadaan kalian semua. Taubatlah kalian kepada Allah, hal keadaan kalian itu semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan engkau beruntung. Waqala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minaz zambi kaman la zambalah." Bermula orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Al-Hadis. Titik Ustaz. Allahu Akbar. Gimana Ustaz Sulaiman? Alhamdulillah bil khair. Titik Ustaz, titik di sini. Jangan panjang-panjang Ustaz. Sejam Ustaz, kalau panjang-panjang ini sejam aja nggak ada yang nonton Ustaz, apalagi 2 jam 3 jam. Kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af. Titik Ustaz.